lagi bersama saya, Kina Selarsati. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut ini adalah penjelasannya. Tentu mari kita bahas transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum OJK, Bank Indonesia atau BI memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Tugas utama BI adalah menjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Setelah OJK, pembagian tugas. Dengan hadirnya OJK, terjadi pembagian tugas yang lebih spesifik. BI fokus pada kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Sistem pembayaran, memastikan kelancaran transaksi keuangan. OJK bertugas mengawasi secara komprehensif seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Menerbitkan peraturan terkait kegiatan jasa keuangan, melindungi konsumen jasa keuangan. Dampak transformasi meningkatkan efisiensi pengawasan menjadi lebih terfokus dan efektif. Penguatan stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan yang lebih komprehensif, perlindungan konsumen lebih terjamin. Intinya, kehadiran OJK membuat peran BI menjadi lebih spesifik, yaitu fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Sementara OJK mengambil ahli tugas pengawasan secara menyeluruh terhadap sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami perubahan signifikan. OJK dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sebelumnya, BI juga memiliki tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan selain peran utamanya sebagai bank sentral. Beberapa transformasi peran BI setelah hadirnya OJK antara lain: yang pertama, fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sebelum OJK, BI bertanggung jawab tidak hanya pada kebijakan moneter dan pengendalian inflasi, tetapi juga pengawasan terhadap lembaga perbankan. Setelah OJK hadir, fokus utama BI lebih konsentrasi pada kebijakan moneter, pengaturan suku bunga dan stabilitas makroekonomi, serta pengawasan terhadap sistem pembayaran. Yang kedua, pemisahan dan pengawasan lembaga keuangan. OJK mengambil ahli sebagian besar tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal yang sebelumnya menjadi bagian dari tugas BI. Dengan demikian, BI tidak lagi terlibat dalam pengawasan langsung terhadap industri perbankan. Yang ketiga, pengaturan sistem pembayaran. BI kini lebih fokus pada pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, termasuk dalam hal transaksi elektronik, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengembangan infrastruktur pembayaran yang aman dan efisiensi. Ini menjadi salah satu peran penting BI dalam mendukung stabilitas ekonomi. Yang keempat, pengawasan makroprudensial. BI kini memiliki tugas lebih besar dalam hal menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pengawasan makroprudensial, termasuk dalam hal pengelolaan risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kelima, koordinasi dengan OJK dan pemerintah. BI bekerja sama dengan OJK dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kerjasama ini mencakup koordinasi dalam kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, serta pengawasan terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kehadiran OJK membantu memperjelas batas peran antara BI sebagai bank sentral dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang kini menjadi tugas OJK. Bank Indonesia dapat lebih fokus pada peran tradisionalnya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sementara OJK menangani aspek pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan.
Kedudukan Bank Indonesia atau BI mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap provinsi mempunyai cabang bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Bank to Bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat. Benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan keseluruhannya. Perbankan secara peranan lain, Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal, kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai tunggal untuk menyalurkan uang kartal, kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negeri. Lahirnya OJK. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral haraj sebelum optimal perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang integrasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tanggal 22 November 2011 mengakhiri pertempuran kepentingan dan politik yang mencakup melalikan antara yang setuju dan menentang pembentukan OJK. Keberadaan undang-undang ini sudah mencangkup lama-lama menempel dalam rahim Undang-Undang Indonesia dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Disebut bahwa tugas Bank Indonesia sebagai pengawasan perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK, Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang independen yang dibentuk undang-undang. Setelah lama ditunggu dan 2 tahun tertunda, akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan disetujui oleh DPR. Kini pemerintah tengah memilih komisionernya, dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan OJK bisa mulai beroperasi. Menurut ayat 2 pasal 34 UUD BI tahun 2004, OJK seharusnya terdiri selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan BI dan Bapepam LK diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya, serta swasta nasional dan asing. Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antar lembaga yang selama ini berdiri sendiri. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistematik, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveillance terhadap sistem keuangan dan atau pemeriksaan terhadap perbankan dan atau pihak lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Surveillance dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan sehingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveillance ini, bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sejak 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan Dynamic Systematic Risk Surveillance atau DRS
DRSS. DRS merupakan kerangka risiko sistemik dari dimensi berkaitan mikrofinansial yang bersifat forward looking dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang dimiliki dan dapat diakses Bank Indonesia. DSRS dilakukan melalui asesmen terhadap risiko individual bank beserta dampak perlambatan yang ditimbulkan untuk kemudian menilai eskalasi risiko sistemik yang terjadi pada sistem keuangan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan, termasuk peran yang fungsi bank sentral di dalamnya. Bank sentral yang tradisionalnya bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan kini dihadapkan pada tantangan baru dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya di era digital ini. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi secara bank sentral menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga memperluas peran mereka dalam mendukung inovasi teknologi keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perubahan yang cepat. Pertumbuhan fintech yang semakin pesat di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia yang telah terdaftar secara sah sebagai badan hukum sejak 10 Maret 2016. Keanggotaan Asosiasi Fintech Indonesia terdiri atas perusahaan fintech, perusahaan keuangan ataupun lembaga lainnya yang memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang teknologi keuangan. Secara garis besar, para anggota memiliki visi bersama mewujudkan masa depan pelayanan keuangan yang berorientasi teknologi untuk masyarakat Indonesia dan oleh perusahaan Indonesia. Transformasi bank sentral di era digital menghadirkan tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan utamanya meliputi keamanan data dan privasi, regulasi teknologi finansial baru, serta perubahan perilaku konsumen dalam transaksi keuangan. Sementara itu, peluang mencakup peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi, inovasi kebijakan moneter yang lebih responsif, kolaborasi internasional yang lebih mudah, dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Bank sentral perlu secara hati-hati mengelola tantangan ini sambil mengoptimalkan peluang untuk memajukan peran mereka dalam perekonomian digital global. Selain itu, regulasi terhadap teknologi finansial baru menjadi tantangan tersendiri bagi bank sentral. Dengan berkembangnya cepat sekali seperti cryptocurrency, dan bank sentral diharapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel namun efektif untuk mengatur dan mengontrol risiko yang terkait dengan teknologi ini. Regulasi yang tidak tepat dapat terhambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko keamanan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, transformasi bank sentral di era digital juga menawarkan peluang signifikan. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional bank sentral, termasuk dalam pengelolaan data, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan moneter. Selain itu, bank sentral dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan alat dan metode baru dalam kebijakan moneter yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi, seperti penggunaan big data untuk analisis yang lebih akurat dan cepat. Era digital untuk memungkinkan bank sentral untuk lebih mudah berkolaborasi dengan bank sentral lainnya secara internasional. Kolaborasi ini penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan pengembangan standar internasional untuk regulasi teknologi finansial. Dengan demikian, bank sentral dapat saling belajar dan berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia, tetapi implementasi aktual dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope dan economies of scale yang lebih besar, reformasi hukum dan politik yang lebih baik. Namun OJK juga dapat menimbulkan sejumlah risiko yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sumber pembiayaan OJK yang awalnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dapat membuat
independensi dari lembaga tersebut terganggu dan bahkan rentan terhadap tindakan-tindakan politis yang tidak terpuji, sehingga OJK akan sensitif terhadap risiko terpolitisasi maupun upaya-upaya fraud seperti tindak korupsi dan kolusi yang saat ini banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan anggaran negara. Terbentuknya OJK memberikan harapan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, komunitas industri jasa keuangan, dan bahkan masyarakat Indonesia secara umumnya. Harapan terhadap OJK harus tertangani secara wajar, yaitu dalam kemampuan untuk melakukan eksekusi operasional sesuai dengan tuntutan komunitas maupun kemampuan yang menjadi lembaga independen yang mengedepankan praktik terbaik dari corporate governance dan manajemen risiko sehingga tidak ada reputasi yang tercederai. Sehubung dengan hal tersebut, maka OJK akan menghadapi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan industri jasa keuangan terhadapnya dan pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan sektor jasa industri keuangan di Indonesia yang diawasinya. Kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah pemusatan kembali tugas BI pada kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan penguasaan makro prudensial, sementara OJK mengambil alih pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dengan demikian, BI dapat lebih terfokus pada peran tradisionalnya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, sementara OJK mengoptimalkan pengawasan sektor keuangan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan transparan. Kedua lembaga ini kini bekerja secara sinergis untuk memastikan stabilitas keuangan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.